Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Maji dari Sosiologi Genap angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pola pertikaian etnis di Kalimantan Barat dan faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhinya oleh Syarif Ibrahim Al-Qodai. Pola pemikiran etnis di Kalimantan Barat berbeda dengan pola yang terjadi di provinsi lainnya maupun daerah Kalimantan yang lain. Pola pertikaiannya berintensitas tinggi dan berfrekuensi tinggi yang berlangsung hingga 12 kali sejak tahun 1963 dan telah menimbulkan korban nyawa. Dan pertikaian ini terjadi di antara kelompok etnis Dayak dan kelompok etnis Madura sebanyak 10 kali pertikaian, dan kelompok etnis Dayak dengan kelompok etnis Melayu sebanyak 2 kali pertikaian. Dan pertikaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, sosial ekonomi, maupun sosial politik, yang akan saya jelaskan satu persatu. Faktor sosial budaya. Faktor ini menjadi faktor pemicu bagi sebagian besar pertikaian yang terjadi di Kalimantan Barat. Faktor-faktor ini terdiri dari media identifikasi, yaitu Melayu yang menjadi media identifikasi bagi kelompok etnis yang beragama Islam. Mereka yang masuk Islam diidentifikasikan dan mengidentifikasikan diri mereka sebagai Melayu. Hal ini tampaknya merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya kesadaran etnis dan kesetiakawanan, dan adanya perubahan dalam identifikasi keagamaan dalam masyarakat Dayak. Identifikasi keagamaan masyarakat Dayak telah muncul pada tahun 1970, yang dimana pada masyarakat itu, masyarakat Dayak masih masyarakat adat istiadat, dan kemudian berganti menjadi masyarakat yang beragama Kristen. Sedangkan identifikasi etnis masyarakat Dayak lebih mengarah pada kelompok etnis, bukan pada sub kelompok etnis, sebagaimana itu terjadi pada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor ini meliputi keterdesakan anggota komunitas suku Dayak dalam mata pencaharian dan lapangan kerja. Hal tersebut antara lain pengalihan hak atas tanah untuk lahan perusahaan HPH, lahan perkebunan kelapa sawit, dan lahan perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, baik dengan uang ganti maupun tidak sama sekali. Pasien atau pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran dan menggunakan teknologi yang canggih, serta pengalihan fungsi lahan atau areal hutan secara sepihak melalui kebijakan akad yang dilandasi dengan hukum adat atau hukum hutan produksi biasa ke hutan lindung atau taman nasional. Beberapa faktor itu menimbulkan kekecewaan dan menyakiti masyarakat desa pedalaman Dayak, yang dimana mereka kehilangan identitas mereka. Akibatnya berkurangnya penghasilan dan meruginya secara materi. Hal tersebut menimbulkan kebencian terhadap pemerintah pusat, dan kebencian itu dipindahkan atau dialihkan ke masyarakat Madura, yang dimana masyarakat Madura sangat agresif dalam perekonomian, dan juga adanya beberapa oknum anggota di komunitas Madura tidak segan untuk menganggap tanah atau lahan milik orang lain menjadi milik mereka, dan masyarakat Madura juga kurang membaunya dengan masyarakat setempat, sehingga hal-hal inilah yang mewarnai pertikaian khas Kalimantan Barat. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor sosial politik, pemerintahan, dan otonomi daerah. Faktor ini meliputi ketidakjelasannya otonomi daerah di Kalimantan Barat, yang disebabkan oleh kekhawatiran pemerintah pusat akan kehilangan penghasilan yang sangat berarti dengan sumber daya alam Kalbar yang cukup kaya dan potensial, juga karena kurangnya perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kalimantan Barat, yang dimana hal tersebut hanya menguntungkan para elit politik, dan kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sentralisme yang berlebihan juga dapat menimbulkan miskin struktural bagi daerah. Hal ini terlihat dengan Kalimantan Barat sebagai termiskin ketiga di Indonesia pada masa itu, yang berbanding terbalik dengan Kalimantan Barat yang menyetor penghasilan pendapatan daerah ke pusat nomor 5 terbanyak secara nasional. Hal-hal tersebutlah yang menimbulkan keresahan dan kebencian kepada pemerintah pusat. Berbeda dengan anggota kelompok Dayak, komunitas Madura hampir tidak pernah merasakan krisis ekonomi dan politik, karena mereka bersedia memilih pekerjaan dengan upah yang rendah,
Dan juga mereka memiliki afiliasi partai, yaitu Islamiyatu, PBB, atau PKB. Elit politik komunitas Dayak menganggap hal itu sebagai penghalang dan ancaman terhadap ambisi politik mereka yang berkeinginan untuk mendorong tokoh Dayak untuk menjadi gubernur dan bupati ataupun jabatan-jabatan strategis lain di saya dari materi pola pertikaian etnis di Kalimantan Barat dan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhinya. Dan terdapat satu istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghormati atau mematuhi adat istiadat di mana tempat kita tinggal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata.